Umat Islam itu kenapa sampai mereka golput, dan atau memang ada suatu opini baru terhadap mereka, atau ada suatu ide baru dari mereka? Terlepas daripada agama Islam, agama lain pun, yang jelas ini masalahnya yang kita bahas ini adalah masalah Indonesia dengan kekiniannya. Itu yang perlu kita cermati. Bahwa ada beberapa kelompok yang akan mengharamkan, ada juga beberapa kelompok yang memacam-macam. Itu saya kira kalau itu adalah, saya mensinyalemen bahwa itu adalah agama yang dipolitisir. Dan saya kira kita orang-orang independen ini yang punya platform independen tidak usah mempedulikan itu. Yang kita pedulikan adalah bagaimana kita menyalurkan aspirasi daripada orang-orang yang menganut independensi ini. Kita bukan bagian daripada politisi ya. Lahirnya independen di Indonesia itu bukan karena disengaja. Kalau seandainya kita menggaungkan tentang independen ini di zaman Orde Lama maupun Orde Baru, saya kira semua yang ada kita ini ditangkap. Karena semua politik, aliran politik di zaman itu semuanya sudah terkoordinir, sudah dengan terpimpin. Nah, lahirnya independen di Indonesia adalah akibat daripada munculnya reformasi, dan kita tidak menyalahkan reformasi. Orde Lama di zamannya, Orde Baru di zamannya, Orde Reformasi di zamannya, itu semua benar. Jadi kita tidak usah setback lagi memikirkan itu, tapi bagaimana kita memecahkan masalah bangsa ini dengan kekiniannya. Apa yang kita lihat dengan kekiniannya dengan era reformasi ini? Karena orang semua bebas menentukan pilihan, bermunculah partai-partai yang begitu banyak, dan itu tidak bisa dibendung karena itu adalah arus dari reformasi. Dan tidak semua orang berpikiran sama dengan para politisi. Mereka membangun partai masing-masing dengan kubunya. Ada orang-orang yang tidak mau pusing dengan itu. Itulah yang disebut dengan independen. Nah, sebagai warga negara yang baik, apakah ini kita biarkan? Tentu tidak. Karena Bapak bisa membayangkan, sekarang saja di daerah pemilihan pilkada bupati, wali kota, dan gubernur, itu sudah sampai tingkat 40 up. Tidak memilih. Mereka memilih untuk tidak memilih. Bapak bisa membayangkan kalau seandainya ini terjadi pada pemilihan presiden, berapa banyak, berapa triliun dana ini harus hilang begitu saja karena akibat adanya orang-orang yang apatis, tidak mau memilih, tidak merasa bahwa inilah adalah kewajiban dari suatu warga negara. Makanya kita organisasi-organisasi yang berplatform independen ini merasa terpanggil untuk berada di tengah-tengah mereka, mengayomi mereka, memberikan pembelajaran tentang independen ini yang tujuannya adalah demokrasi, bahwa silakan memilih. Jadi jangan sampai kita membiarkan mereka itu jadi golput. Nah, inilah adalah wadah yang kita bentuk. Bahwa Anda tidak setuju dengan partai sana, partai sini, ya kita rame-rame berkumpul di sini, kita bangun bangsa ini dan tetap mempertahankan NKRI dengan dasar Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan saya sama Pak Adam selaku ketua daripada Komnas Independen. Ini pertanyaan saya Pak Adam, bahwasanya, nah sementara tadi pertanyaan saya belum puas sebetulnya, masalah 30%, 50% yang golput ini akan ikut aktif. Sementara Pak Hanafi sampaikan, Komnas ini keberadaannya bagaimana mengaktifkan mereka ikut berperan keindonesiaan dan juga kekinian. Baik, barangkali saya akan menyitir sedikit ke belakang berkaitan dengan masalah konstitusi, ya. Karena berbicara masalah independen juga itu tidak bisa lepas daripada konstitusi, atau artinya platform kita dari awal memang kenapa membedah ruang
ya demokrasi bagi tadi itu sekelompok orang yang sudah apatis terhadap partai politik gitu. Itu tentu saja dengan melakukan beberapa upaya yuridis ya. Salah satunya adalah mungkin yang sudah berhasil kita buka ruang itu adalah membuka ruang bagi calon gubernur, wali kota dan bupati dengan judicial review undang-undang 32 menjadi undang-undang 12 gitu. Nah, dan di situ dibuka ruang untuk calon perseorangan. Nah, artinya ruang untuk yang capres tadi ya. Nah, ini kita harus lakukan satu pointer perjuangan kembali ya, yaitu dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalau sudah perjuangan secara yuridisnya itu diperjelas dan dipertegas dan diketahui oleh masyarakat secara umum, ya artinya bahwa di sini ada sebuah pembelajaran, ya kan, ada sebuah pembelajaran dan masyarakat tahu itu dan ternyata di sini ya ruangnya, kesempatannya ya, dan kemudian juga mereka dilindungi undang-undang. Perbuatan apapun yang mereka lakukan untuk menyalurkan haknya itu adalah selaras dengan konstitusi. Nah, sehingga ini mendorong ya bagi si tadi katakanlah masyarakat yang memang apatis tadi itu tergerak secara automatically ya. Untuk capres independen itu kita anggap itu akan berhasil karena memang Pak Adam sudah mempersiapkan semua tim untuk mengerahkan kemenangan ataupun keberhasilan perubahan itu. Apakah Bapak sudah punya capres untuk 2009? Karena ini udah tinggal waktu yang sangat dekat, Pak. Ya, menarik sekali memang sudah Pak Stumiang ya. Tentu saja sebetulnya sebelum kita melangkah kepada capres, otomatis kalau capres itu akan berdatangan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah dari capres-capres independen ini kan kita masih dihadang ini oleh pasal 6 ayat 2 yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, ini dihadang kita oleh pasal 6 ayat 2. Artinya apa yang dikatakan Bung Adam dulu, sebelum ini bisa diamandemen, rasa-rasanya si calon-calon capres-capres independen itu mesti melihat baik melalui independen kah atau baik melalui partai politik kah mereka. Nah, sementara kita lihat konstelasi di partai politik, saya kira ini ruangnya udah sempit sekali untuk bisa kita mendapatkan lebih banyak lagi warna calon presiden karena mereka dapat 20% atau berapa persen begitu, sehingga diperkirakan ada ya maksimum 5 pasangan atau 3 pasangan calon presiden. Nah, ini sudah cukup untuk yang disiapkan oleh calon dari partai politik itu sendiri, sehingga kemungkinan independen akan masuk ke situ ya tidak mungkin kelihatannya. Jadi calon-calon independen ini mestinya mereka bergabung dengan kami. Ini ada satu hal bersama yang harus kita hadapi, yaitu bagaimana mengamandemen pasal 6 ayat 2. Karena pasal 6 ayat 2 itu, saya katakan sekali lagi, itu dibuat untuk kepentingan partai politik. Tolong dicatat ini, bukan untuk kepentingan masyarakat. Artinya masyarakat tuh tidak merasa rugi atau tidak ada masalah kalau pasal 6 ayat 2 ini dihapus, diganti, diamandemen. Tapi yang merasa rugi, yang merasa keberatan, partai politik. Nah, kalau masyarakat tidak ada urusan itu, bahwa